Jadi bagi masyarakat yang pengen mencari barang yang harganya kompetitif, terus secara legalitasnya aman, itu silahkan cek di website Lelang.go.id. Nanti bisa ngecek dulu barangnya, jadi kayak nggak istilahnya tuh bukan beli kucing dalam karung gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Informasi Kominfo Kabupaten Sarolangun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu tentang lelang serentak barang rampasan dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan ke-81 sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan lelang barang rampasan negara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain menjadi bagian dari proses penegakan hukum, kegiatan ini juga menunjukkan komitmen kejaksaan dalam mengelola barang rampasan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk membahas tema ini lebih dalam telah hadir bersama kita Bapak Pendi Trilaksono SHMH dan Ibu Mega Suryono Putri AMD. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita pada hari ini. Ini yang kedua kalinya ya Pak ya? Kedua kalinya. Kemarin kita sempat juga tentang membahas masalah lelang ya Pak. Ya, masalah. Tapi ini lebih ke fokus ke lelang serentak. Oke. Sebelum kita lebih mendalam Pak, Bu, ini bisa dijelaskan nggak sedikit apa maksud barang rampasan negara? Barang rampasan negara. Jadi kan barang rampasan negara adalah barang bukti yang disita untuk pembuktian di pengadilan, terus sudah diputus dan mempunyai kekuatan untuk tetap, yang putusannya itu bunyinya dirampas untuk negara. Nah, setelah dirampas untuk negara, tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya itulah nanti dilakukan lelang. Makanya ini sesuai dengan judul lelang serentak nanti. Seperti itu. Jadi supaya nanti ada hasil lelangnya itu masuk ke negara, seperti itu. Makanya disebut rampasan negara. Nah, mengapa Pak barang rampasan negara harus dikelola oleh dengan ketentuan perundang-undang? Ya, karena kan dasarnya pertama terkait penanganan barang bukti itu kan diatur juga di KUHP yang baru nih, KUHP nasional yang 1 2023, terus nanti dilanjutkan oleh KUHP yang baru nomor 20 tahun 2025, bahwa terkait barang bukti yang disita ini kita harus dikelola dulu, dijaga nilainya supaya nggak turun. Apakah nanti kan belum tahu ini putusannya seperti apa, jadi ketika itu disita kondisinya seperti apa, jadi kembali pun posisinya harus sama. Jadi kalau itu nanti contoh motor nih hasil pencurian, punya korbannya pas waktu disita seperti itu, kembali juga seperti itu. Jangan pas disita itu pas kembali rusak, seperti itu. Kalau itu nanti dikembalikan. Kalau seandainya nanti dirampas ke negara, nilainya tidak menurun, dijaga, nilai ekonomisnya tidak menurun. Jadi ketika nanti dilakukan pelelangan, terus nanti masuk ke PNBP untuk nilai ke negaranya itu tidak menurun. Jadi misal harga kendaraan ini contoh antara 3 juta atau 5 juta, contoh nih. Jadi ketika dilelang, kalau barangnya tetap kita jaga kualitasnya, harganya akan sekitar segitu, nggak akan menurun. Tapi kalau kita biarin rusak, kan nggak nyala lagi, harganya masih menurun ya, seperti itu. Makanya perlu barang bukti perlu dijaga, satu biar dari keamanan, nggak hilang dan sebagainya. Kedua, terkait kondisinya tetap harus kita pastikannya, seperti itu. Ya, Mbak Mega, apakah semua barang rampasan negara yang dapat dilelang atau ada jenis barang yang tertentu? Kalau misalkan untuk yang dilelang untuk yang serentak ya, itu semua barang bukti, jadi artinya yang bernilai ekonomis. Nah itu tuh biasanya seperti handphone, motor, kendaraan mobil, alat berat termasuk eskavator misalnya, tanah, bangunan, terus emas. Itu paling
paling yang dicari biasanya tuh emas, karena kalau misalkan emas tuh pastinya kan untung biasanya kan, kayak gitu. Berarti lelang serentak ini udah dimulai kapan, Pak? Oh, jadi lelang serentak ini kan untuk memperingati hari lahir kejaksaan nih, Iya. 2 September. Tapi untuk pelaksanaannya antara tanggal 10 sampai 14 Agustus. Tanggal 10 Ya, nanti jadi ya. ini untuk satu Indonesia, semua kejaksaan negeri di satu Indonesia ini melakukan lelang antara tanggal 10 sampai 14. Jadi bagi masyarakat yang pengen mencari barang yang harganya kompetitif, terus secara legalitasnya aman, Ya. itu silahkan cek di website lelang.go.id. Cek mau beli apa sih, mau cari rumah, cari tanah, cari mobil, cari apa, cari aja di itu. Mau ada daerahnya, mungkin di Sarolangun ada, Jambi ada, satu Indonesia lah ada. Mau apa yang harganya murah, siapa tahu mau investasi, silahkan. Sejauh ini banyak juga emas yang dilelang ya, Pak ya? Kalau untuk satu Indonesia banyak, tapi kalau untuk Sarolangun sendiri, Iya. untuk lelang serentak kita ada ekskavator merek Sani. Kondisinya masih bagus. Waktu itu kan sebelum adanya ini barang yang disita itu baru digunakan berapa bulan. Jadi baru digunakan berapa bulan, sudah ditangkap. Iya. Jadi kondisi masih bagus dan harga limitnya itu Sangat tinggi itu masih ya. harga limitnya kalau Kalau pasaran mungkin 1,3 miliar. itu barunya Tapi harga barunya. kalau di Sarawak sendiri limitnya cuma 243 jutaan ya. Segitu. Jadi kan lumayan banget. Iya. Udah hampir Iya. bulat tuh ya. Betul banget. Jadi legalitasnya aman, terus harga kompetitif, barang masih Iya. bagus. Kalau mau ikut silahkan, ini lelangnya terbuka nih. Iya. Terus yang penting masuk ke lelang.go.id, daftar akun, mau ikut yang mana, store uang jaminan, nanti bisa dilihat tuh yang ngebidnya berapa, yang nawar berapa, silahkan mau ambil, kan tahu barunya segitu dengan harga bukaannya 243 juta, jadi masih Gitu. untung lah. Tapi itu kan barang baru, Pak. Kalau barang baru memang udah ada limitnya, memang dari Jadi yang menentukan limit ini ya. KPKNL. Jadi menilai dia, nilai untuk limit awalnya segitu. Karena kan nanti kalau namanya lelang terbuka ini kan ada penawaran lagi nih. Oh, Jadi sekarang berapa orang yang daftar nih, Iya. misal 5 orang atau 10 orang daftar nih dari 240, wah ini saya berani 300 juta kayak gitu. Oh ini ada yang berani lagi 350, ada yang berani 400, ada yang berani 500 kayak gitu. Bagaimana nih lelang barang rampasan dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat? Kalau manfaatnya jelas, karena kan nanti hasil dari lelang ini langsung masuk ke PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Iya. Nanti itu dari PNBP itu nanti dapat dikelola lagi kembali ke masyarakat. Jadi fasilitas umum lah, jadi ini lagi jadi pemasukan negara lah seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu. Menurut Mbak Mega gimana? Ya, jadi kalau misalkan apa namanya, tujuan lelang sendiri kan sebenarnya tadi ya poin. Iya. Tujuannya tuh memang kita pastinya ingin mengoptimalkan PNBP, memasukkan negara bukan pajak itu kan. Iya. Nah selain itu untuk masyarakat sendiri paling lebih ke apa ya, literasi masyarakat. Jadi dengan hadirnya kita Iya. sebagai penyelenggara, jadi akan memberikan kepercayaan juga. Oh ternyata kalau misalkan hasil kayak gini nih bisa, karena kan banyak ya mitos-mitosnya tuh kayak kalau misalkan barang rampasan atau misalkan barang yang lelang tuh cuma yang di situ aja, cuma Iya. istilahnya panitia aja atau orang dalam aja. Udah ini tuh terbuka untuk umum, jadi masyarakat bisa menikmati manfaatnya juga kayak gitu, dan transparan juga. Jadi untuk jadi sepeser pun kita tidak akan mendapat apapun begitu. Tidak ada. Jadi murni semua masuk ke Murni. negara. Terus nah itu kalau masyarakat yang ikut lelang, dia untung mbak, ini barangnya legal nih, nggak jadi masalah lagi. Terus dia dapat harganya juga lebih kompetitif, lebih murah lah, jauh dari harga pasar lah seperti itu. Ya kompetitif lah, kita bilang jauh itu harga limitnya, tapi nanti setelah tawar-tawar kan masih lebih untung lah daripada beli secara umum lah ya. Iya. Terus terbuka juga, Iya. jadi tahu lah semua orang satu Indonesia biar bisa ikut lah. Kayak kemarin di kita yang lelang mobil tuh orang Makassar yang menang. Orang Makassar. Jauh, jadi meskipun barang ini sini yang daftar tuh dari mana-mana ikut, dari satu Indonesia bisa ikut bebas. Bisa melihat Bisa semua. melihat kondisinya, bisa ikut.
nggak tertutup. Dan sebelum terlaksananya juga biasanya kita ada open showroom lah istilahnya ya. Jadi mereka tuh masyarakat nanti bisa ngecek dulu barangnya. Jadi kayak nggak istilahnya tuh bukan beli kucing dalam karung gitu ya. Jadi bisa memang barang ini ada nih gitu kan, dengan kondisi-kondisi yang sudah kita jelaskan di terlampir di website lelangnya sendiri kayak gitu. Bukan rekayasa ya. Yang kemarin sudah untuk Eksa yang mau kita lelang sudah banyak yang ngecek ke kantor. Oh, udah Apa banyak. udah tahu kan, kemarin udah sempat kita iklanin di IG-nya kita kan terkait bahwa kita mau lelang, cuma tanggalnya kan belum kita sampaikan tanggal berapa. Cuma orang udah pada datang, Pak mana sih Mak Eksanya, modelnya kayak mana, masih bisa nyala atau enggak kayak gitu. Jadi udah tahu gambarannya, ini masih bagus, ini masih ini dan sebagainya seperti itu. Itu masyarakat dari Sarolangun atau Ada yang banyak dari luar. Banyak dari luar. Jadi kadang ini kan sifatnya terbuka untuk umum. Jadi yang datang tuh bukan sebatas dari Sarolangun, kebanyakan dari luar. Daerah luar. Oke. Nah ini ada sangkutan juga dengan lelang yang di pusat Pak. Ya. Jadi kan sebelum kita lelang serentak ini sebelumnya ada namanya BPA Fair. Jadi BPA Fair ini kita lelang yang terkait perkara-perkara mega korupsi, mungkin Bapak dan dengan teman-teman yang perkara Asabri, perkara apa yang terkait Kominfo kemarin yang apa? Yang pengadaan menara apa BTS ya dan sebagainya itu, terus perkara-perkara korupsi yang besar-besar kan. Barang buktinya mewah-mewah itu, ada mobil-mobil mewah, ada tas-tas mewah yang punya perkara timah kemarin kan, tas-tas terus jam-jam mewah itu dilelang serentak kemarin di BPA Fair ya. Kalau BPA Fair itu karena kita sifatnya BPA Fair itu lelangnya di tempat di situ. Jadi KPK-nya ya dari situ diumumkan siapa yang, tapi yang ikut bisa satu Indonesia, tapi ngeceknya di satu tempat itu diumumkan di situ kemarin. PNBP-nya sekitar 1 triliunan dapatnya. Jadi terbuka gitu dari barang-barang yang dilelang dari semua, hasilnya kemana, berapa nilainya, disetorkan kemana, terbuka gitu. Langsung dijelaskan ya Pak ya, hasil dari lelang tersebut kemana larinya. Nah, Pak, lanjut aja nih Pak, apa keuntungan pelaksanaan lelang serentak dibandingkan dengan pelaksanaan lelang secara individual? Ya, kalau lelang yang cuma sendiri ya, misalnya untuk dari ini lelang di tanggal sekian sendiri sama serentak, itu pilihannya lebih banyak. Kalau contoh kan untuk saat ini Kejaksaan Negeri Sarolangun kan hanya lelang Eksa nih, 1 Eksa. Tapi kalau ini pelaksanaan serentak, orang mau butuh apa, contoh pengen mobil, pengen kendaraan lain, pengen rumah, pengen tanah, tinggal cek di hari yang sama itu, tinggal antar tanggal 10 sampai 14, cek aja di website lelang Go.id. Misal kalau di Sarolangun mungkin ada Eksa nih, mungkin di Jambi ada mobil, mungkin di Kejadian ada yang satu Indonesia bisa cek. Aku pengen bisa masyarakat pengen mobil yang apa yang harganya lebih ini, cari di situ ada. Mau ingin tanah, mau investasi di mana, ada satu Indonesia ada rumah juga seperti itu. Nah, Mbak Mega, bagaimana nih Kejaksaan memastikan bahwa seluruh proses lelang berjalan lancar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kapasitas hukum? Jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan lelang ini pastinya terbuka, kan. Jadi nantinya pastinya akan diumumkan dia nanti nilainya berapa, yang terjualnya berapa, nanti akan diumumkan seperti itu. Nah ini kan lelangnya ada barang emas tuh Mbak. Jadi kalau barang emas itu ngikut harga sekarang atau ada ditentukan langsung dari pihak kejaksaan? Jadi gini, kalau untuk emas itu biasanya kan kita nilai dulu kan. Jadi nanti biasanya kalau untuk penilaiannya itu misalnya di bulan Juli kemarin misalnya kan, jadi dia ikut angka di hari itu, angka harga pasar di hari itu. Berarti ngikutin harga hari ini, misalkan hari ini lelang, hari ini harga emas. Oh bukan, penilaiannya. Iya, jadi ketika misalnya katakanlah harga emasnya hari ini 2.500.000 misalnya. Nah itu kita nilai hari ini ya berarti 2.500.000 gitu. Nanti ketika misalkan di kemudian hari akan naik nilainya, itu tidak akan menambah atau berpengaruh dengan nilai yang sudah keluar tadi kayak gitu.
Bagaimana nih proses lelang barang rampasan tersebut? Jadi lebih ke ininya ya, pendaftarannya misalnya Iya. kan. Jadi nanti untuk lelang sendiri itu bisa diikuti pribadi, perorangan ya, atau perusahaan misalnya. Jadi cuma siapkan KTP, NPWP. Jadi nanti kita daftar dulu di website melalui website lelang.go.id. Jadi nanti kita daftarkan, ikuti aja caranya tuh sebenarnya mudah. Kalau misalkan pasti ada keterangannya ya, itu mudah. Nanti isi aja data dirinya. Habis itu kalau misalkan sudah aktif akunnya, kita ada sebelum kita melakukan audit itu, nanti kita setor uang dulu, uang jaminan. Jadi biasanya itu uang jaminannya ini biasanya ya setengah, minimal itu setengah dari harga limit. Jadi misalnya harga limitnya 200 juta. Iya. Jadi untuk setorannya bisa jadi 100 juta kayak gitu. Itu, dan kalau misalnya pemenangnya kalau misalkan menang, berarti kan tinggal tambahin aja sisanya ya. Nah, kalau misalkan ternyata nggak dapat nih dia, itu uangnya akan kembali lagi. Akan kembali lagi ditransfer langsung ya. Betul. Di hari itu juga. Kalau itu kayaknya Ada proses. ada prosesnya, tapi itu transparan juga kok. Oh. Nanti jelas di aplikasinya tuh ada. Oh iya, oke. Nah, apakah masyarakat umum bisa dapat mengikuti lelang tersebut? Iya, dengan semuanya tuh bisa ikut. Jadi dari nggak serta-merta Sarawangun nih yang mengadakan lelang serentak. Nggak cuma orang Sarawangun aja. Jadi dari seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke tuh bisa semuanya. Jadi benar-benar terbuka untuk umum. Nah, berarti jadwalnya udah bisa melakukan proses pengikutan pendaftaran saat ini. Kalau daftar sudah bisa. Cuma kalau untuk yang di Sarawangun kita buka lelangnya itu mulai tanggal 7. Mulai tanggal 7 nanti ya. Nah, 7 nanti itu baru bisa dilihat barangnya. Baru muncul lah di katalog. Di katalog lelangnya itu baru muncul di tanggal 7. Nanti sampai terakhir di tanggal 13 jam 2 siang. Berarti untuk penyetorannya di tanggal Kalau penyetoran 12 maksimal. maksimal ya 1 hari sebelum hari terakhir. Sebelum Setoran jaminan ya. Iya. Jadi setoran jaminan terakhir di tanggal 12. Karena tanggal 13 itu sudah untuk bid yang terakhir, penawaran terakhir itu sampai jam 2 siang. Lumayan juga ya. Sejauh ini Pak, barang yang akan dilelang di Kabupaten Sarawangun apa aja itu Pak? Selain ekskavator tadi? Kalau yang untuk lelang serentak Ya. kita ikutkan hanya eksa. Karena kalau yang lain masih proses. Kalau yang masih proses persidangan ya. Kalau sudah selesai nanti baru kita ajukan penilaian, baru nanti kita lelang lagi. Karena kan sebelum lelang serentak ini kan kita barusan lelang juga kemarin. Yang kendaraan itu sudah laku semua. Jadi tinggal ekskavator yang belum. Ini salah satu tema utama kegiatan ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana kejaksaan memastikan bahwa seluruh proses lelang barang rampasan benar-benar berjalan lancar dengan terbuka. Oke. Jadi transparansi yang pertama, siapapun yang mau ikut lelang Ya. bisa ngecek barangnya, datang ke kantor bisa langsung cek kondisinya seperti apa, atau yang jauh mungkin bisa via telepon. Iya. Mungkin kita bisa kirimkan fotonya atau videonya, kondisi barangnya seperti apa itu bisa. Itu transparansi untuk ngecek barangnya sebelum dia nanti ikut penawaran. Untuk penawaran terbuka transparansinya ketika masuk di lelang GoID, nanti daftar akun dan sebagainya, dia bisa lihat di situ Iya. dari limit berapa orang yang ikut nawar, penawarannya nanti naiknya berapa, penawaran tertinggi berapa, itu terbuka dia. Jadi kalaupun dia kalah pun tahu. Misal dia nawarin 500 nih contoh, ternyata yang penawaran tertinggi 510 contoh, berarti kan yang menang 510. Karena dia nggak menang, dia langsung dapat pemberitahuan Anda kalah atau nggak menang, nanti untuk uang jaminan langsung dikembalikan lagi ke sesuai yang nomor rekening yang didaftarkan. Kan ada nomor rekening daftar, jangan sampai salah. Nanti ketika dia bawa bayar setoran jaminan, jangan sampai nomor rekening orang lain yang didaftarkan. Nanti Harus pribadi ya. nanti masuknya ketika kalah, Iya. nanti ke nomor rekening yang didaftarkan itu. Tuh. Harus palingnya jangan kalau minta tolong ke orang, misal gaptek nggak tahu dan sebagainya,
kalau nggak ngerti mending tanya kita, boleh untuk nomor rekeningnya, jangan sampai minta tolong orang dimanfaatin kan, Iya. ditaruh lah nomor rekeningnya yang orang itu ternyata pas kalah masuknya ke Masih rekening gitu. kita nggak tahu Kita kan nggak apa ya, tahu, gelap gitu. nanti kalau tahu ya. Seperti Aduh. itu yang juga perlu diantisipasi, makanya kan kita edukasi lah cara daftarnya kayak gini. Iya. Jadi kalau memang ada kendala kan kita ada kontak personnya juga, bebas kontak kita, bisa selama jam kerja kita responsif lah, pasti terbatas seperti itu. Dengan semakinnya berkembang teknologi, apakah pelaksanaan lelang saat ini sudah memanfaatkan sistem digital? Itu jelas banget ya, karena dulu mungkin lebih ke konvensional ya, orang taunya kalau lelang tuh kayak semuanya ngumpul nih gitu iya. kan, terus kayak ngebit lah istilahnya, ngebit siapa yang paling tertinggi gitu kan. Nah kalau yang sekarang ini karena digital, karena sudah Sudah modern ya sudah modern, jadinya dia lebih mudah, jadi dimanapun siapapun itu bisa ikut, dan itu tuh jelas benar-benar transparan. Jadi nanti misalnya ketika ngebit nih ketahuan itu siapa aja, namanya siapa dan berapa, itu nanti ada kayak ranknya gitu, ada urutannya siapa aja yang tertinggi, jadi kita oh ini segini ya, berarti mungkin kalau kita mau nambahin terlihat kayak gitu. Jadi memang membantu banget sih kalau teknologi ini nih gitu. Nah Mbak, ini kan udah gitu, teknologi udah modern ya Mbak, otomatis pastinya ada bakalan link penipuan atau nomor handphone admin kejaksaan gitu bakalan ada yang tanda kutip yang bakalan penipuan gitu. Itu gimana tuh cara menanggapinya? Yang jelas kalau misalkan untuk informasinya sendiri tuh kalau di kita tuh jelas ada Instagram resmi dari _Sarolangun. Terus untuk nomor kontak personnya juga ada, jadi kalau misalkan ada pemberitahuan yang baru atau apa nanti akan selalu diupdate gitu. Yang selain dari nomor HP yang tertera di website kejaksaan itu bukan ada. Nanti kalau misalkan ada pengaduan juga, kalau misalkan kayaknya ini terindikasi penipuan nih gitu, nanti bisa juga dilaporkan ke kami, jadi kan bisa kami tindak lanjuti gitu. Oke Pak, apa manfaat pelaksanaan lelang ini bagi masyarakat? Manfaatnya satu, kalau kita kan untuk pemaksimalan potensi pemasukan negara ya. Satu tadi ke PNBP itu ya PNBP maksimal, terus ada lagi nanti pemulihan korban kalau seandainya barang bukti itu nanti untuk perkara restitusi, itu bisa kembali ke korban. Terus ke yang ketiga transparansi akuntabel, jadi kan barangnya ini legal, jadi sudah nggak ada sengketa perkara lagi. Terus karena ini legal, terus transparansi, terus harganya lebih kompetitif, jadi kalau masyarakat menang lelang ini lebih banyak diuntungkan karena dia dapat barang yang legal, harga lebih kompetitif, kualitas juga terjamin, jadi dapat manfaatnya seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu, jadi secara negara pemasukan nanti kembali ke fasilitas umum dan sebagainya. Terus ya kalau untuk masyarakat yang dapat barang lelangnya, dia dapat barang yang lebih berkualitas dan legalitasnya kami jamin seperti itu. Mbak Mega, sebelum itu kita closing, ada pesan ya untuk masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan lelang rampasan? Paling lebih ke ini ya, kita harus, karena banyak juga kan yang salah gitu dan takut-takut atau gimana. Kalau misalnya ada kurang jelas tuh hubungi aja langsung ke bisa ke kantor kejaksaan atau kontak personnya, itu nanti akan dibantu. Pokoknya semuanya akan jelas di website-nya. Menurut Pak Rendy gimana? Iya, jadi kalau masyarakat kalau ragu mau tanya apa, kalau masih di Sarolangun silakan langsung datang ke kantor biar lebih pasti ketemu kami langsung. Mau lihat barangnya langsung silakan. Kalau untuk kontak person itu mending ke medsos kita yang cek dulu, jadi ke IG kita, Instagram kita yang resmi, itu silakan cek, kita ada kontak person yang khusus untuk lelang serentak. Terus untuk lelang ini kalau masyarakat mau ikut silakan di tanggal 7 sampai 13 kalau tertarik itu mau ikut lelang ekskavator merek Sani seperti itu. Nah, apa nih sebelum tutup, apa pesan untuk masyarakat? Jadi jangan takut
jangan ragu dan jangan malu untuk bertanya. Ya, karena sekarang tuh teknologi kita harus sudah melek ya, jadi kayak semua tuh mudah diakses, jadi tanya aja gitu. Nah, buat Pak Wendy, Ya, jadi kalau mau ikut lelang barang perampasan jangan ragu, secara legalitasnya terjamin, transparansi dan akuntabilitasnya terjaga seperti itu. Jadi silakan kalau mau ikut, jangan ragu, kalau mau ada tanya silakan langsung ke kami tunggu kalau mau berpartisipasi ke lelang di tanggal 7 sampai 13 Agustus ini. Terima kasih. Oke. Nah, yang mau ikutan lelang serentak dimulai tanggal 10 ya Pak ya? Kalau kita 7 sampai 13, kalau serentak nasionalnya 10 sampai 14. Oke, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Agustus yang akan dilakukan serentak. Ada, kalau di Kabupaten Sarolangun ada ekskavator katanya yang masih baru. Nah, bagi masyarakat yang mau ikut lelang boleh langsung ke link atau website yang tertera yang resmi di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Oke, terima kasih ya Pak, Bu, udah memberi penjelasan yang lebih jelas ya, agar masyarakat tidak tertipu ataupun terjadi hal-hal yang lain ya. Oke, melalui perbincangan hari ini mungkin kita memahami bahwa lelangan barang rampasan bukan sekedar proses penjualan barang, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Semoga informasi ini dapat menambah pemahaman masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap kejaksaan sebagai lembaga penegakan hukum yang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mengikuti informasi resmi terkait pelaksanaan lelang dan memanfaatkan kesempatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar ruang informasi Diskominfo Kabupaten Sarolangun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.